Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa 'azzim wa syarif wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, fa ya ayyuhan nas, ittaqullah haqqa tuqatih wa'lamu annakum ilaihi tusyarun. Jemaah salat Jumat yang semoga Allah berikan istiqomah hingga akhir hayat. Mengawali khutbah ini, saya ingin berwasiat buat kita semua tentunya untuk senantiasa menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam definisi sederhana, bertakwa adalah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Tetapi ini kalimat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja yang bertakwa, maka Allah akan berikan jalan keluar. Siapa saja yang bertakwa, maka jadi Allah di dalam Al-Quran akan mendapatkan rezeki karunia dari arah yang tidak terduga. Jemaah, begitulah yang Allah janjikan dalam Al-Quran. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tentu tawaran ini sesuatu yang begitu menggiurkan bagi mereka yang mengenal siapa Tuhannya. Karena itu, berikan kesempatan pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah khutbah dengan tema resolusi hidup penuh berkah. Jemaah, kita berada di awal tahun 2024. Bahkan mata kita menyaksikan bersama betapa banyak orang gegap gempita mengawali tahun baru dengan perbuatan yang sia-sia. Mereka bakar uangnya dalam kembang api yang begitu mahal dan mereka rela korbankan. Tentu tidak ketemu dalil dalam Al-Quran dan hadis tentang apa yang mereka lakukan. Itulah budaya yang terjadi. Tetapi kita ambil sisi positifnya. Bila untuk sesuatu yang sia-sia mereka mampu mengeluarkan harta dan tidak berpikir panjang, maka bagaimana mungkin kemudian untuk sesuatu yang Allah janjikan berjuang di jalan Allah dengan hartamu dan akan mendapatkan kebahagiaan yang kekal, kemudian tidak berani untuk dilakukan. Hidup penuh berkah, kita perlu resolusi, sebuah janji, komitmen diri untuk berubah. Berganti tahun, sesungguhnya kita semakin dekat dengan kematian. Jemaah, rasanya kita perlu belajar semangat dan ikhtiar yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang sedang berusaha untuk menjadi anggota dewan. Kita perlu apresiasi tentang kesungguhan dan keyakinan mereka. Bahkan untuk mencapai kebahagiaan 5 tahun dengan status yang terhormat, mereka rela menggelontorkan uang begitu banyak, bahkan miliaran. Kita perlu contoh tentang keyakinan dari mereka yang padahal banyak mereka yang tidak mungkin bisa untuk memastikan memperoleh kemenangan, tetapi mereka lakukan. Kendati pun dengan miliaran untuk kebahagiaan yang 5 tahunan. Lalu bagaimana mungkin ketika Allah berikan sebuah jalur perjalanan orang-orang yang beriman yang tidak akan pernah rugi, dan kita akan dapatkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sebuah formula kehidupan bukan hanya di dunia, tetapi kelak di yaumil qiyamah kau tidak akan pernah mendapatkan kesulitan. Kita perlu belajar dengan saudara-saudara kita yang sedang berjibaku berikhtiar untuk memperoleh sebuah amanah dari negeri ini. Mereka rela mengeluarkan hartanya begitu banyak. Jemaah, lalu bagaimana bila kita dijanjikan oleh Allah Jalla Jalaluhu? Wahai orang-orang yang beriman, mau
itulah yang baik bila kalian mengetahui. Jemaah, untuk kita tidak akan menjadi orang yang menginginkan kesusahan di dunia ini dan di akhirat nanti, maka rasanya kita perlu renungkan bahwa hidup ini perlu terarah, dan panduan yang tidak akan pernah salah adalah firman Allah yang termaktub di dalam Al-Quran. Apa yang akan didapatkan oleh mereka yang Allah janjikan? Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn dzalikal fawzul 'azim. Mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah. Mereka akan mendapatkan jaminan berada di dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai, dan mereka akan mendapatkan jaminan tempat tinggal di Jannati Aden. Dan Allah sampaikan itulah keuntungan yang paling besar. Bila ada mereka berkata, Ustaz, sebelum ke akhirat kita hidup di dunia, Allah sudah antisipasi bagaimana kegelisahan manusia pada ayat lanjutannya. Bukan cuma urusan akhirat atau mendapatkan jaminan. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allah sudah janjikan dalam Al-Quran, dan janji Allah yang lainnya yang kalian pasti mencintainya adalah nasrun minallah wa fathun qarib, pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Seakan Allah menginformasikan, bila kau beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan kemudian mengeluarkan hartamu di jalan Allah dan jiwamu di jalan Allah, maka kau tidak akan pernah dibiarkan sendiri oleh Allah. Jemaah, itu yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran. Seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari, ketika didatangi oleh temannya, kemudian temannya bertanya, "Aina maqamukum ya Abu Dzar?" Mana perabotan rumahmu wahai Abu Dzar? Maka Abu Dzar berkata, aku telah kirimkan ke akhirat. Dia keluarkan hartanya untuk dia temui kelak di yaumil qiyamah dalam kebahagiaan. Mereka yang kemarin membakar kembang api tidak pernah berpikir rugi, bahkan gelak tawa mengiringi, padahal sebuah perbuatan yang belum tentu kau berani menggelontorkan hartamu di kotak-kotak amal saat lewat di depanmu, atau sajadah sorban yang mengajak berjuang dengan harta buat saudara-saudara di Palestina. Maka dari mimbar mulia ini saya ingin menyerukan kepada umat Nabi Muhammad, kita perlu mempunyai target dalam kehidupan supaya senantiasa berkah, dan Al-Quran memberikan jalan keluarnya. Jangan kau terlalu merasa aman tentang sesuatu yang belum pernah engkau ketahui saat berada di alam kubur dan ketika dibangkitkan. Awal tahun 2024 hendaknya menjadikan kita semakin ingat dekat kita dengan perpisahan dengan semua yang semua kita cintai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik wa 'azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa Allahumma 'an sahabati Rasulillah ajma'in, Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka anta 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mengemis kepadamu ya Rabb, berharap ampunan untuk segala dosa dan kesalahan kami. Dari mimbar mulia ini juga kami meminta ampuni dosa dan kesalahan orang tua kami. Sayangi mereka ya Allah, laksana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Bila mereka telah tiada, maka luaskan kubur mereka menjadi taman syurga. Ilahana, untuk saudara-saudara kami di Filistin, di Gaza, dimanapun mereka yang sedang berjuang membela agamamu, ya Allah, berikan mereka pertolongan. Datangkan pasukan yang tidak tampak oleh mata, berikan mereka kekuatan dan hancurkan semua musuh-musuh mereka ya Allah. Saudara-saudara kami di Filistin yang sedang berjuang untuk agamamu ya Allah, berikan mereka kesabaran dan kemenangan dalam waktu dekat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya sattar ya rabbal alamin. Ibadallah, 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 inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la